Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada hari ini, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kejadian 24 ayat 50 sampai ayat 61 dan kitab Matius 5 ayat 17. Tema perenungan pada saat ini yaitu tanggung jawab orang Kristen dalam kebudayaan. Sahabat Kristiani dimanapun berada, setiap hari kita hidup dalam kebudayaan yang membentuk cara kita untuk berinteraksi. Dalam kebudayaan Poso dapat terlihat dalam adat, dalam bahasa, dalam seni, dan cara hidup kita sehari-hari. Bagi kita orang Poso, ada tradisi seperti Dero, yaitu tarian yang mengajak kita bergandengan tangan dalam lingkaran saat acara adat yang mempererat tali persaudaraan. Ada juga tari Torompio, alat musik tradisional yang nada-nadanya mengingatkan kita pada kesederhanaan hidup dan persatuan. Semua ini adalah bagian dari jati diri kita sebagai orang Poso. Namun, sebagai orang Kristen, bagaimana kita bisa melihat kebudayaan ini? Apakah kita hanya menjalankannya sebagai kebiasaan turun-temurun? Ataukah kita juga melihat sebagai cara untuk menghormati Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya? Mari kita merenungkan bersama-sama, terutama melalui pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Sahabat Kristiani dimanapun kita berada, dalam Kejadian 24 ayat 50 sampai 61, kita melihat kisah bagaimana Abraham yang sudah sangat dekat hubungannya dengan Tuhan memiliki kekhawatiran mengenai masa depan keluarganya, terutama soal iman mereka. Ketika memilih istri untuk anaknya Ishak, Abraham dengan tegas meminta hambanya untuk mencari seorang istri dari keluarga yang seiman dan mengenal Tuhan, bukan dari bangsa lain yang tidak seiman. Abraham menyadari bahwa pernikahan bukan hanya soal kesesuaian atau tradisi, tetapi juga soal mempertahankan iman di tengah keluarganya. Dia ingin Ishak menikahi seorang yang juga percaya kepada Tuhan, supaya iman dan nilai-nilai keluarga tetap kuat. Inilah wujud tanggung jawab Abraham untuk menjaga iman dalam kebudayaan keluarganya. Hamba Abraham berdoa dan memohon bimbingan Tuhan, dan akhirnya Tuhan memimpin dia menemukan Ribka sebagai istri bagi Ishak. Dari kisah Abraham, kita belajar bahwa sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab untuk memilih, menjaga, dan menyesuaikan kebudayaan kita dengan nilai-nilai iman kita. Kita harus memastikan bahwa kebudayaan yang kita jalani, seperti tradisi Dero, Torompio, dan lainnya, membawa nilai-nilai kebaikan dan bererat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Dalam bacaan kita dalam Matius 5 ayat 17 berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya." Di sini Yesus menegaskan bahwa Dia tidak datang untuk membuang hukum Tuhan yang sudah ada sejak dahulu. Sebaliknya, Dia datang untuk menunjukkan maksud sejati dari hukum-hukum tersebut, yaitu kasih, pengampunan, dan kebaikan. Bagi kita,
Ajaran Yesus ini sangat penting. Artinya, ketika kita menjalankan budaya dan tradisi, kita perlu memahami maksud yang Tuhan inginkan dari budaya tersebut. Misalnya, tarian orang Poso, meskipun itu adalah tarian temurun-temurun atau tradisi turun-temurun, kita bisa melihatnya sebagai cara untuk mempererat persaudaraan, saling menerima dan saling menjaga. Tradisi ini tidak sekedar gerakan fisik, tetapi menjadi wujud nyata dari kasih dan persatuan yang Tuhan inginkan di antara kita. Yesus mengajarkan bahwa inti dari setiap hukum adalah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Ketika kita menjaga kebudayaan kita perlu menjadikan nilai kasih dan kebaikan itu sebagai pusat. Kebudayaan tidak boleh hanya sekedar rutinitas, tetapi harus benar-benar membawa kita pada nilai-nilai yang Tuhan kehendaki, yaitu kasih dan keadilan. Kebudayaan adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hidup sebagai orang Kristen yang bangga akan budaya kita, namun juga bijak dalam menjalankannya. Seperti Abraham yang menjaga iman keluarganya dengan memilih istri yang seiman bagi Ishak, dan Yesus yang meneguhkan ajaran Tuhan melalui kasih, kita pun perlu menjalankan kebudayaan kita dengan hati yang tertuju pada Tuhan. Melalui kebudayaan yang kita miliki, mari kita saling menguatkan dalam iman dan berjalan bersama. Mari kita jadikan kebudayaan kita sebagai cara dan sebagai sarana untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Pujilah firman Tuhan. Amin.